Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Bilangan pasal 14. Di pasal 13 dan 14 itu bersamaan, yaitu di pasal 13 mengintai tanah Kanaan, dan kita melihat seperti 12 pengintai keadaan mereka. Sesungguhnya kita semua orang pun harus mengalami. Mereka bersama mengikuti Tuhan, mereka bersama keluar dari Mesir. Mereka juga mengalami di Laut Teberau, melewati Teberau, dan juga ada bimbingan dari tiang api dan tiang awan. Mereka juga makan manah dan juga laskar Tuhan. Dilihatnya mereka sangatlah baik dan berkemah di hadapan kemah pertemuan. Tetapi pada saat percobaan datang, maka sifat manusia akan ditunjukkan. Setiap orang akan menghadapi pengujian, baik kamu jemaat atau tua-tua atau kamu ketua pemimpin, semuanya sama. Semua akan menghadapi percobaan dan menanggapi dan mengikuti Tuhan. Perlu di sini untuk menghadapi percobaan dengan tema dengan iman mengikuti Allah pasti akan mengatasi ketakutan, tema hari ini. Dan disampaikan oleh Pastor Jason, kita perlu iman untuk mengikuti Tuhan, mengatasi ketakutan di dalam hati kita. Ayat 1 sampai dengan 10 di poin pertama, semua orang menghadapi percobaan iman. Semua orang menghadapi percobaan iman dibagi dalam dua bagian yang kecil lagi. Ayat 1 sampai dengan 10, 4, ayat 1 sampai dengan 4. Melihat keadaan menjadi budak keadaan, situasi. Seharusnya kita memandang pada Tuhan. Tetapi pada saat kita tidak memandang pada Tuhan, maka kita akan melihat situasi. Maka kita akan mengikuti situasi untuk bergerak. Kalau situasi baik, kita akan menyeleweng, dan keadaan tidak baik, maka kita lihat keadaan baik atau baik akan turun naik, dan kemudian kita akan kehilangan peristirahatan, dan kalau kamu tertuju melihat keadaan, maka kamu akan dikendalikan oleh situasi dan akan menjadi budak situasi. Seperti di sini para jemaat, apa yang mereka katakan, kita lihat beberapa tempat. Ayat kedua, bersungut-sungutlah semua orang kepada Musa dan Harun, kiranya kami mati di tanah Mesir atau mati di padang gurun ini. Ini ada Mesir dan padang gurun di ayat ketiga. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan pikiran dari umat dan juga keadaan. Tanah Mesir, padang gurun, tempat ini, mereka tinggal dalam situasi ini bolak-balik, seperti ini lebih baik, itu juga baik. Seperti ke tanah Kanaan itu hal yang paling buruk. Ada baiknya kalau aku tahu aku di tempat asalku, dan di tempat ini juga akan mati, dan pergi ke tanah Kanaan juga akan mati. Kalau tahu lebih baik saya tidak keluar dan mati di tanah Mesir, itu lebih baik. Dan kita perhatikan ini pikiran mereka, yaitu melihat situasi.
Kan lebih baik menjadi budak itu sudah sangat baik. Mereka berkata demikian. Ayat ketiga, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Saya tahu bahwa hati Tuhan ada yang tidak beres. Dia ingin kita meninggalkan tanah Mesir agar kita tewas. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah melewati laut Teberau hal yang bersukacita? Bukankah tiang awan api itu hal mujizat yang besar? Tapi mengapa sekarang berkata demikian? Mengapa mengatai Tuhan, yaitu ketakutan? Ketakutan akan dimulai dari membelokkan konsep dari manusia yang terus tertuju pada situasi, kemudian menjadi sangat takut. Karena kamu pulang pun ada alasan, dan bagaimana menjelaskan mujizat. Dan ini karena ketakutan sendiri dan membenarkan diri sendiri. Dan ini adalah Allah itu adalah orang jahat dan menyesakkan saya. Dia harus membenarkan keadaan ini agar dengan membelokkan Tuhan. Kemudian ada baiknya kita kembali ke tanah, pulang ke Mesir. Di ayat keempat kata mereka, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Di sini sendiri takut mengatakan Tuhan bermasalah, kemudian tidak berani seorang diri untuk pulang, dan lebih baik kita bersama pulang dan kita mengangkat seorang untuk memimpin kita pulang. Lebih baik ada baiknya kita melawan dan kita melepaskan Tuhan, meninggalkan Tuhan, atau di sini kita mengangkat seseorang, siapa yang bisa memimpin kita, dan bagaimana kelompok orang ini jadi demikian. Kamu bertanya kepada dia, percayakah kepada Allah atau percayakah ada Allah? Pastilah mereka percaya. Kamu bertanya kepada dia, percayakah mujizat? Ya pasti ada, setiap hari hidup dalam mujizat. Tetapi iman ini adalah palsu, bukan iman yang sejati. Sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya pada saat Fir'aun datang, tentaranya mengejar mereka, tiang api dan awan bisa menahan mereka dan laut terbelah. Ini hal yang tidak bisa ditolak. Ini memang kenyataan. Tetapi bagaimana seterusnya peperangan Allah yang melindungi aku, bagaimana dia melindungi aku, ini tidak bisa dipercaya, dan kebanyakan manusia juga demikian. Kita di dalam hati kita, pada saat kita takut, kita tidak dapat terima, maka kita akan mulai menggerutu pada Tuhan dan mengatakan pemimpin ada masalah, pasti pemimpin itu begini begitu, dan pemimpin ini dia korupsi, dan pemimpin ini takut dibilang orang tidak baik, maka dia membenarkan segala hal. Ketakutan yang disebabkan oleh ketakutan, dan juga ada disebabkan karena iri dan merasa diri hidup kurang baik dan tidak berani menghadapi, dan akhirnya berkata keadaan tidak baik, pemerintah tidak baik,
dan orang lain tidak baik terhadap saya, dan mulai gambaran yang negatif pun muncul di 5-10. Pemimpin dalam hal yang terpenting harus berdiri tegar. Pada saat mereka berkata-kata hal ini, Musa dan Harun sujud di hadapan jemaat Israel. Itu merendahkan diri dan juga taat ketundukan, sebab atas kepemimpinan mereka sangat merasa bersalah, sebab mereka ingin mengangkat seorang pemimpin, sedangkan pemimpin itu diangkat oleh Tuhan, maka dia sujud agar Tuhan yang mengambil keputusan. Dan juga dengan demikian mereka berdoa sebab harus mengambil keputusan yang besar. Maka kita perhatikan setiap Musa sujud, maka akan menimbulkan kematian. Dan di kitab Bilangan dikatakan sudah berulang kali, jadi dia sujud. Dan di sini mereka pun mengangkat pemimpin. Di sini Yosua dan Kaleb, kita perhatikan pikiran mereka. Pikiran dari jemaat adalah keadaan dan Mesir, padang gurun, dan tempat ini. Dan sebagai pemimpin, bagaimana pikiran mereka? Ayat ke-8, Tuhan berkenan kepada kita. Dia tertuju pada perkenanan Tuhan, kemudian tertuju pada mengikuti Allah di ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Kemudian di situ sedang Tuhan menyertai kita. Kita lihat pemimpin tertuju pada Tuhan, yang ia katakan Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Tuhan berkenankah kepada aku? Apakah aku segenap hati mengikuti Tuhan? Adakah Tuhan yang menyertai kita? Ini adalah pikiran seorang pemimpin. Jadi kita bisa melihat 11 pengintai waktu melihat tanah Kanaan. Ada 11 pengintai yang mereka melihat membawakan pesan negeri itu buruk. Dan apakah bisa diserang atau mudahkah untuk diperangi? Tetapi Joshua dengan Kaleb yang mereka lihat, yaitu Allah akan memberikan kepada kita. Mereka lihat adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu yang negeri yang berlimpah susu dan madu, dan anggur yang berbuah sangat besar, sangat lebat. Dan dikatakan yang difirmankan Tuhan itu benar. Jadi pikiran mereka ada pada Tuhan dan bagi 11 dan 10 pengintai lainnya, yaitu melihat situasi. Jadi pada saat mereka merenungkan kembali Mesir, Yosua dan Kaleb bangkit berdiri. Tapi tanpa di ayat ke-10, dengan segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Rupanya ketakutan akan membunuh orang, dan ketakutan akan menghakimi Tuhan, dan ketakutan akan melawan Tuhan. Oke, kamu ingin meninggalkan ini, kamu tidak mau takut. Tapi mengapa harus melontari orang dengan batu?
Dan di sini kita lihat 40 hari sebelumnya, 40 hari waktu mereka dipilih, wah sangatlah mulia. Secara normal dikatakan mereka doa memberkati mereka, mengurapi mereka agar mereka pulang dengan selamat. Sebelum berangkat, sebelumnya Bapak harus berangkat, kalian berdoa untuk kami. 200.000 orang berdoa untuk ayah mereka kesusahan mereka layak untuk dihormatkan. Berjalan 40 km, 20 km menjadi 40 km jalan kemuliaan, tetapi 40 hari kemudian menjadi perjalanan kematian, perjalanan maut. Tetapi apakah orang ini saja yang demikian? Bukan. Semua orang pun harus menghadapi situasi. Jadi kemuliaan Tuhan ditampakkan sebab Yosua dan Kaleb tidak boleh mati. Ini adalah belas kasihan Tuhan. Kalau Yosua mati, Kaleb mati, Musa dan Harun juga sama mati, dan semua orang ini akan binasa. Tetapi karena kasih setia, kasih sayang Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan menghalangi semua ini. Kita lihat di poin kedua ayat 11 sampai dengan 25. Pemimpin untuk kemuliaan Allah dan firman Tuhan untuk berdoa. Pemimpin harus berdoa, tapi bagaimana berdoa? Pemimpin harus berdiri teguh pada kedudukannya. Rohnya juga harus peka dalam hal yang genting, harus cepat berdoa. Dan bagaimana berdoa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku harus bersabar berapa lama terhadap mereka. Ada baiknya aku dengan tulah untuk memusnahkan mereka, dan aku mengangkatkan keturunanmu menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan sangat murka, ingin membunuh manusia. Kalau kamu pemimpin, apa yang kamu perbuat? Saya merasa Musa sangat lihai. Musa mengatakan 2 poin yang sangat penting, yaitu dia berkata kepada Tuhan, janganlah engkau berbuat demikian, dan aku beritahu kamu kalau engkau berbuat demikian, baik orang Mesir, orang Kanaan, pasti akan mengatakan engkau Allah tak punya kuasa, engkau tidak sanggup membawa umat ini, dan dibuat jengkel hampir mati. Dan dikatakan yaitu kepimpinanmu tidak kuat, tidak berkuasa, dan kamu membunuh semua orang ini. Dan Allah sangat kesal setelah mendengar ini. Mengapa bisa berkata hal ini? Sesungguhnya yang dia pedulikan yaitu kemuliaan Allah. Ya Tuhan, kalau engkau berbuat demikian di mata orang asing akan mendapatkan nama buruk. Dan ada iman baru berdoa yang demikian, kuncinya adalah kemuliaan Allah. Di sini saya katakan dengan cara ini berdoa, pemimpinmu juga ada gunanya. Atau berkata kepada ayah ibumu, jangan juga berkata. Dan bagaimana orang bilang kita dipikir ini juga ada gunanya dan ini semua sama. Sesungguhnya apa yang kamu bicarakan pada Tuhan dan juga bisa dipakai untuk orang, bukankah demikian? Jadi pikiran seorang pemimpin harus dikelilingi pada kemuliaan Allah dan menggunakan firman Allah untuk berdoa.
Allah, bukankah Engkau yang berfirman, Engkau Maha Kuasa, Engkau panjang sabar dan kasih setia yang berlimpah-limpah? Mereka tidak baik, tetapi Engkau penuh dengan panjang sabar, kasih setia. Dan dia berkata demikian, bukankah Engkau dulu juga sering-sering mengampuni kami? Demikian juga Engkau perbuatlah sekarang. Kalau kita berdiri di pihak Allah, kita mudah ditaklukkan. Dan berbuat demikian, tetangga berkata kita punya masalah dan berkata aku penuh belas kasihan, sekarang menyatakan belas kasihan, jadi berdoa harus ada poin, yaitu untuk kemuliaan Allah yang apa Allah firmankan. Kita lihat di ayat 17, dia berkata, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu menyatakan kebesarannya seperti yang kau firmankan. Jadi dia berpegang pada apa yang Allah firmankan di ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Jadi kita harus ada menggunakan firman Allah berdoa. Allah juga demikian untuk menjawab kita. Jadi Allah berkata kepada Musa, kamu berkata demikian, maka aku pun mengampuni mereka. Seperti kamu katakan orang asing, bangsa asing akan mencela aku. Ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Jadi Allah berfirman, ada interaksi dengan kita. Kemudian seterusnya, semua orang-orang ini tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, hanya Kaleb kan dengan orang yang setia dalam mengikuti aku. Pasti ada Kaleb dan Yosua. Dan saya bertanya kepada kalian satu pertanyaan. Dulu ada 70 tua-tua yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Adakah mereka masuk ke tanah Kanaan? Sangat jelas mereka tidak masuk. Jadi, walaupun kamu para tua-tua yang diurapi oleh Roh Kudus, kamu menanggung jabatan menanggung 200.000 orang ini, belum tentu kamu bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya melihat kamu adakah iman. Kalau ada iman, kamu bisa masuk. Tanpa iman, walaupun kamu punya urapan, talenta, kita berpikir 70 orang bertanggung jawab atas 200.000 orang, satu orang hampir 30.000 orang. Ini jemaat yang sangat besar. Ini juga tidak bisa masuk tanah perjanjian. Jadi kita semua, setiap orang harus menghadapi percobaan iman. Dan seterusnya kita 26 sampai 38. Ini paragraf yang lain. Ayat 11, firman Tuhan kepada Musa. Di sini kegiatan Musa dengan Allah. Musa menyatakan kehendaknya. Musa di situ memohon. Ayat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Ini adalah poin yang lain. Poin kecil, Tuhan firman Tuhan untuk menghakimi dan menghadapi situasi, maka datanglah penghukuman Tuhan. Dan bagaimana Allah menghakimi?
Allah menggunakan apa yang manusia katakan menghakimi mereka. Jadi di ayat 28 di sini dikatakan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku perbuat padamu. Jadi bagaimana apa yang dikatakan oleh jemaat, maka Allah menggunakan apa yang dikatakan jemaat itu menjawab. Ayat 29, di padang gurun ini bingkai-bingkaimu akan berhantaran, yaitu semua yang di antara kamu di atas berumur 20 tahun ke atas tidak bisa masuk ke tanah berjanjian kecuali Kaleb dan Yosua. Ayat 31, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk. Ayat 33, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaanmu sampai bingkai-bingkaimu habis di padang gurun. Penghakiman Tuhan menurut perkataan manusia, dia menjawab. Kamu menghina Tuhan dan tidak mau mengikuti, maka aku pun tidak membiarkan kalian untuk pulang. Biarlah kamu di padang gurun dan anak-anakmu dan para perempuan mereka akan masuk. Jadi kata-kata kita itu sangat penting. Menurut apa yang kita katakan, Allah menggunakan apa yang kita ucapkan kita untuk menjawab. Di kemudian orang yang menyampaikan kabar buruk, mereka kena sampar mati di padang gurun. Ayat 37. Mereka kena tulah di hadapan Tuhan. Mengapa Allah menanggapi demikian? Sebab mereka berkata dusta. Orang yang berkata dusta seharusnya mereka mati. Kedua, dengan menggunakan tulah langsung mati, yaitu kekuatan kuasa Allah ada pada mereka. Dan karena mereka mengatakan Allah tidak punya kekuatan melindungi mereka, dan Allah menyatakan kekuatan mereka dan menggunakan tulah kepada ke-12 pengintai itu, kemudian sesungguhnya ketakutan itu akan merambat. Banyak pikiran yang negatif akan merambat, akan menjangkit, dan ketakutan itu akan menjangkit seperti tulah. Jadi dengan menggunakan cara penyakit sampar menyelesaikan mereka dengan tulah. Jadi kita harus menjaga hati kita. Jangan mendekat orang yang berpikiran negatif. Mungkin pihak itu 50% orang yang berpikiran negatif atau 1/10, tetapi mendengar maka kamu akan terpikat. Dan ya memang pemerintah kita bermasalah dan mereka kurang baik, ini bekerja tidak baik, maka seperti didengar seperti benar alasannya. Jadi salah-salah, semua yang salah itu pemerintah. Maka kamu akan ditarik, maka kamu akan mulai di situ menggerutu pada pemerintah, dan dengan pemerintah hubunganmu akan terhalang. Maka anugerah yang dari pemerintah tidak ada padamu, karena kamu menolak dia, kamu melawan pada dia. Jadi kita harus perhatikan hati kita. Di paragraf berikutnya ayat 39 dan seterusnya, pertobatan sejati yaitu kita harus hati yang taat.
Musa memberikan kata-kata ini kepada orang Israel. Mereka merasa kita berbuat salah, tetapi sampai di sini sangatlah baik sebab mereka bersedia untuk mengikuti bersama. Ini hati yang taat, yaitu apa yang disuruh kamu kerja, kamu pun ikuti. Yang apa yang kamu tidak lakukan, kamu pun tidak melakukan. Di sini menyatakan permintaan maaf itu sangat besar, tapi diteruskan kita harus pergi berperang, kami bersedia, kita berangkat. Musa berkata, jangan lakukan, sebab di situ ada bahaya. Tetapi mereka tidak percaya, kami harus berangkat. Sampai akhirnya hati pemberontak masih ada, hati yang melawan masih ada. Jadi mereka hendak mengatakan tanah Kanaan, mereka tidak mau pergi. Akhirnya penghakiman pun datang pada mereka dan seterusnya mereka ingin berangkat. Musa berkata, janganlah mereka berangkat sebab di situ ada bahaya. Tetapi mereka berkata, aku harus berangkat. Sampai akhirnya yang jelas mereka sendiri mengambil keputusan, kamu tidak membawa prajurit, saya sendiri prajurit dan saya menjadi pemimpin dan membawa mereka pergi. Dan akhirnya mereka minta maaf, tetapi mereka tetap sendiri mengambil keputusan dan akhirnya kalah berperang. Di ayat 44, meskipun mereka naik ke puncak gunung itu, yaitu mereka kalah dalam berperang, dan di situ ada sekelompok orang yang mati. Lalu di sini kita melihat pasal kemarin dan hari ini, dua pasal ini kita harus perhatikan poin yang sangat penting. Pertama, perkara ini bukan hanya perkara 12 pengintai. Kita semua orang harus menghadapi percobaan ini. Ya, walaupun roh Allah ada padamu, atau kamu 40 pak tua-tua, kamu pun harus menanggapi situasi. Jadi kita setiap orang harus menghadapi. Poin yang kedua, awalnya mulai ingin mengintai, tetapi iman tidak cukup. Iman tidak cukup, ingin menggunakan situasi untuk menimbun iman sendiri, menjaga iman sendiri. Ini adalah satu konsep yang kecil dan terus membesar. Awalnya iman tidak cukup, semakin dilihat semakin takut, semakin dilihat semakin menyalahkan Tuhan. Allah tidak baik terhadap saya. Lebih baik saya menjadi budak kemudian membunuh orang dan ingin membunuh orang. Dari sungguhnya awal dari poin yang kecil, agar hati kita mengatasi ketakutan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita sampai di sini.